Kendaraan truk sawit odol overdimensi overload yang melintasi jalan umum dan jalan pemukiman warga sudah sering menjadi keresahan serius bagi masyarakat yang terdampak dengan adanya kendaraan truk sawit yang melintas. Kendaraan truk sawit odol yang menjadi keresahan masyarakat ini diduga karena melintasnya kendaraan truk ini menjadi penyebab besar kerusakan pada jalan dan kerap menjadi penyebab polusi udara akibat debu yang terhirup warga. PT Sanling Sawit Sejahtera, salah satu perusahaan sawit yang besar di Desa Rumpian, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu Riau, sudah lama menjadi keluhan masyarakat sekitar, di mana kendaraan besar milik perusahaan diduga menjadi penyebab utama kerusakan jalan perkampungan dan penyebab utama polusi udara akibat debu dan kendaraan berat truk perusahaan. Menurut keterangan dari LAI, Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara, pada 26 Maret 2025 melalui Rudi Purba, pihaknya sudah melakukan investigasi di lokasi perusahaan PT Sanling Sawit Sejahtera. Rudi menyampaikan kepada wartawan bahwa apa yang diadukan warga benar adanya, dan ternyata selama ini pihak PT tersebut telah melakukan pencemaran lingkungan, yang mana kondisi perusahaan masih terlalu dekat di pemukiman warga. PT Sanling Sawit Sejahtera diduga sudah melanggar aturan hukum yang berlaku. Pelaku pencemaran udara bisa dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 98 Undang-Undang PPLH. Selain itu, perusahaan juga bisa dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana pencemaran udara pasal 98 ayat 1 Undang-Undang PPLH mengatur bahwa pelaku yang sengaja mencemari udara ambien bisa dikenakan pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun. Pasal 98 ayat 2 Undang-Undang PPLH mengatur bahwa pelaku yang mencemari udara ambien dan mengakibatkan orang luka atau bahaya kesehatan manusia bisa dikenakan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun. Pasal 98 ayat 3 Undang-Undang PLH mengatur bahwa pelaku yang mencemari udara ambien dan mengakibatkan orang luka berat atau mati bisa dikenakan pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Selain itu juga Rudi menegaskan bahwa pihak PT Sanling Sawit Sejahtera diduga menjadi penyebab utama keresahan masyarakat, di mana jalan perkampungan yang kondisinya semakin rusak akibat kendaraan perusahaan yang melintas, dengan beban muatan yang berlebihan muatan sehingga mengakibatkan kondisi jalan perkampungan rusak. Ia menambahkan seharusnya PT Sanling Sawit Sejahtera memiliki jalan tersendiri bukan melewati jalan perkampungan yang selama ini dilakukan PT Sanling Sawit Sejahtera, yang tentu sudah melanggar hukum tentang jalan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pasal 19 mengatur pembagian kelas jalan untuk truk, termasuk batas muatan dan dimensi truk yang diperbolehkan. Truk harus mengikuti pembagian kelas jalan yang tersendiri dari kelas 1, 2, 3, dan khusus. Kelas 1 adalah jalan arteri atau provinsi sehingga truk tidak boleh melewati jalan di kampung-kampung. Selain itu, badan usaha yang memerlukan jalan dengan spesifikasi khusus wajib membangun jalan khusus untuk keperluan mobilitas usahanya. Rudi menyampaikan sebelum terlambat dan semakin bikin resah masyarakat, diminta ketegasan pemerintah daerah maupun pusat untuk segera melakukan proses hukum tegas terhadap PT Sanling Sawit Sejahtera yang diduga selama ini sudah bikin resah dan merugikan masyarakat, juga diduga melanggar hukum. Sesuai dengan pasal-pasal terkait pencemaran udara oleh perusahaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup atau PPLH dan Peraturan Pemerintah PP Nomor 41 Tahun 1999. Sementara dari pihak pimpinan perusahaan PT Sanling Sawit Sejahtera, ketika hendak dikonfirmasi wartawan dan Lembaga Badan Penelitian Aset Negara, tidak ada di tempat. Menurut keterangan sekuriti perusahaan, pimpinan atau penanggung jawab PT Sanling Sawit Sejahtera masih di luar. Dan ketika dikonfirmasi melalui WhatsApp singkat, tidak ada jawaban apapun. Dari Indragiri Hulu Riau, Khairul Anam, Buah Buah Edi melaporkan.